Bismillahirrahmanirrahim. Santri-santri, dari masa ke masa setiap perdebatan itu pasti pemenangnya adalah Ahlussunnah wal Jamaah, mayoritas didominasi oleh santri. Tapi masalahnya sekarang, dengarkan ini penting, perdebatan itu sudah jarang membahas perdebatan fikih ubudiyah. Kalau dulu kunut enggak kunut, bismillah jahr dengan bismillah siri. Sekarang juga bahkan perdebatan fikih sosial atau fikih muamalah sudah tidak begitu diperdebatkan. Sekarang itu yang menjadi kelemahan kita, dan ini harus digali, santri-santri betul-betul harus menggali adalah permasalahan yang banyak diperdebatkan, fikih siasat, fikih pemerintahan, fikih politik. Bagaimana hin? Jadi fikih itu ada 3 hin, ada fikih muamalah, fikih sosial, hablum minan nas, dagang, sewa menyewa, gaduh pedus. Ada fikih ubudiyah, fikih masalah ibadah, cara hubungan vertikal antara makhluk kepada Allah. Dan ada fikih siasat, fikih politik. Kalau kita kalah dalam fikih siasat ini, maka kita akan dimakan oleh politik. Lah, semuanya itu ada ranah ijtihadnya, ada ranah penggalian istimbat hukum. Yang ubudiyah saja banyak perdebatan. Mulai dulu Imam Nawawi sama Imam Rafi'i itu selalu berdebat. Banyak hal-hal yang tidak sama antara Imam Nawawi dan Rafi'i. Ibnu Hajar Al-Haytami dengan Imam Romli rata-rata beda pendapat. Bahkan Imam Syafi'i dengan muridnya sendiri Imam Ibnu Hanbal, Ahmad bin Hanbal, itu banyak tidak sama. Sampai sekarang Imam Syafi'i menjadi kiblatnya Aswaja Asy'ariyah NU, Imam Hambali menjadi kiblatnya orang-orang Muhammadiyah. Beda pendapat. Lah, kalau fikih ubudiyah saja membuka celah untuk ijtihad sehingga masukkan berbagai macam perbedaan pandang, apalagi fikih muamalah. Kita harus terus menguasai. Apalagi fikih siasat. Lebih-lebih kita pada negara yang majemuk, negara Indonesia yang mau tidak mau telah mengambil konsensus kesepakatan perekatnya Indonesia adalah Pancasila. Perekatnya Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Menggunakan demokrasi yang kata orang-orang dulu, kata orang-orang sekarang yang mendebat Indonesia dengan demokrasinya, kata demokrasi diambil dari Yunani, berarti dari pahaman kufur, sehingga banyak yang mengatakan tauhid dan sebagainya. Kita pendukung Indonesia harus pandai dan cerdas dalam menanggapi semua perdebatan, baik dalam fikih siasat, fikih muamalah, dan fikih ubudiyah. Paham ya? Ini harus kita pandai betul. Nah, coba lihat, sebenarnya demokrasi ini bukan semata-mata dari Yunani. Setelah Nabi Muhammad wafat, pemilihan khalifah juga melalui demokrasi. Sudah ada 2 partai besar, yakni Partai Ansor dan Partai Muhajirin. Demokrasi. Cara saiki saling menguatkan kubunya harus dari Muhajirin, karena Muhajirin adalah wilayahnya Nabi Muhammad. Harus dari Ansor karena ini berada di Madinah, awal daripada Islam ini di Madinah. Akhirnya berdebat terus sampai Abu Bakar memenangkan dengan menggunakan dalil Rasulullah, al-khalifah minal Quraisy. Khalifah itu harus dari Quraisy. Kalau orang tidak menerima demokrasi, maka dia akan mengatakan seluruh negara di dunia tauhid. Kenapa?
khalifah minal Quraisy. Khalifah harus dari Quraisy. Siapa sekarang yang ada dari Quraisy? Tidak ada. Bahkan Mekah sendiri, Saudi Arabia sendiri bukan dari Quraisy. Bukan dari Quraisy. Raja Saud itu termasuk kudeta. Salman sekarang turunan Saud, pengkudeta. Terus tidak ada yang benar, sedunia keliru. Itu yang keliru otaknya apa dunia. Ternyata pemahaman yang dangkal menjadikan kita keliru memahami seakan-akan Islam, tapi ternyata malah jauh dari Islam. Mengaku benar tapi ternyata malah melenceng. Membid'ahkan orang, ternyata dia sendiri yang menjadi penggemar bid'ah, pelaku bid'ah. Bid'ah bukan hanya dalam hal ubudiyah mahdoh. Salah memahami jauh daripada kehendak Islam itu juga bid'ah. Paham ya? Santri-santri harus cerdas. Sekarang fikih ubudiyah sudah tidak diperdebatkan. Kunut dan tidak kunut semuanya kuno-kuno. Fikih muamalah tidak ada yang fikih siasat sekarang yang menjadi perdebatan sengit antara Islam dan negara, antara Islam dan Pancasila, antara Islam dengan Undang-Undang 45, antara Islam dengan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita klopkan karena kita sudah menyepakati Piagam Jakarta dengan Pancasilanya, dan itu juga produksi para ulama-ulama yang bisa menggabungkan antara cerdas intelektual, cerdas emosional, dan cerdas spiritual sehingga menjadikan luas, dan lurus. Semoga Indonesia terus aman, selamat, dan selalu dikawal oleh Allah